kemakmuran, hukum Allah tegakkan, hukum Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara keluarga Misbah News, kita bertemu kembali di Sisi Pandang Basri Tanggang, sebuah channel yang mencoba melihat sebuah peristiwa dari sudut yang berbeda. Saya dulu waktu mendukung 02 Prabowo, saya ingatkan kita jangan terlalu gigih menghabiskan tenaga mendukung Prabowo. Kenapa? Kita harus juga berpikir bagaimana memenangkan orang pejuang-pejuang demokrasi yang baik ini duduk di DPR RI, di parlemen lah ya. Di parlemen. Kenapa perhitungannya? Nah, kalau kita sibuk ke presiden saja, menang pun presiden kita, kalau DPR RI dikuasai mereka, nggak berani, dia nggak bisa buat apa-apa. Keputusannya terbatas. Iya. Dan dia akan, saya ingatkan waktu itu, dia pasti nanti akan berkoalisi dengan partai yang menang. Saya sebut waktu itu PDI. Kalaupun Prabowo menang, DPR nggak kita kuasai, dia akan berkoalisi dengan PDI. Itu artinya kalau dia sudah berkoalisi PDI, fakta integritas yang ditandatangani dalam ijtima ulama tidak akan bisa berjalan. Itu udah saya ingatkan. Nah, tapi banyak orangnya menganggap saya ngebosi, ya kan? Nah, ternyata apalagi kalah, ya sudahlah ya kan, jelas itu kan. Nah, ini pun juga begitu, saya pikir ya kita tetap pada porsi apa. Tapi sekali lagi supaya ada pegangan kita, memang dari prinsip saya, jumpa kita dulu sama Anies, ini loh Pak Anies, umat Islam Sumatera Utara maunya ini keputusan, bukan pribadi nih kan, ini putusan ormas-ormas, dan itu ditandatangani semua ormas itu perwakilannya. Nah, ini putusannya. Kalau sudah, jadi artinya ada komitmen yang kita dengar dari beliau. Oke Pak, kami siap. Di situ baru kita semua habis-habisan, ya kan? Jadi tidak ibarat, maaf kata bahasanya, kita memberi cek kosong, terserah dia mengisi apa. Nah, gitu kira-kira. Itu yang saya apakan, ya jadi pertimbangan kita, ya, sehingga betul-betul anggaplah saya ini penjaga gawang. Jangan sampai kita sibuk semua menyerang, gawang bobol ya kan. Tahu-tahu serangan balik dia ya kan. Itu kira-kira ya kan. Ibarat bolanya gitu. Jadi saya pertanyaannya, pada saat Kongres 2 tersebut, apakah ada kaitan nanti dengan Kongres berikutnya di Jatim? Iya, ini sekarang sudah ada sekitar 8-10 provinsi yang akan melakukan itu. Iya, yang sama lah. Yang sama. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah pada saat Kongres dari kesimpulan yang diputuskan itu mendapatkan satu kandidat calon presiden gitu, ditujukan kepada siapa gitu kira-kira? Enggak, kita tidak menentukan kepada siapa. Anggaplah ada 3 kandidat. 3 ini kita sodorin. Iya kan? Sodorin, Bapak mau. Ini loh kami mau Indonesia. Sesuai nggak dengan visi kami gitu ya? Kan? Jadi kita bukan mendukung sosoknya yang apa gitu, bukan. Memang visinya itu memang kita mau perbaiki Indonesia, karena itu maka kan tema kita waktu itu kan mengokohkan ukhuwah, menata ulang Indonesia. Mau nggak dia tata ulang Indonesia ini ya kan? Restrukturisasi. Jadi harapan saya kepada Pak Ustadz, istilahnya bimbing kami juga sebagai relawan Pak Anies mendukung Pak Anies jadi presiden. Jadi mungkin dari hasil Munas kedua yang Kongres kedua tersebut, saya rasa sih mungkin juga adalah mungkin identik kepada Pak Anies gitu. Itu gimana Pak? Saya katakan ya, kalau pribadi saya kan tidak pilih. Mana kalau katakan istimewa ulama itu inginnya presidennya Prabowo, wakilnya kalau nggak Pak Somad, Salim Segaf dari PKS kan gitu ya. Nah, itulah keputusan ijtima. Tapi kemudian Prabowo kan ngambil langkah lain. Apa alasannya kita nggak tahu lah. Ngambil langkah lain yang diambil si Sandiaga Uno. Lalu sudah itu kan kewalahan. Apa arti ijtima ulamanya? Apa pertama itu? Gitu loh. Nilainya apa? Nggak dihargai lah bahasa kita gitu kan ya. Masa ulama berkumpul nggak dihargai sih? Oke, mungkin yang lain pertimbangannya gitu ya. Bukan itu mungkin pertimbangannya lain lah. Tapi kemudian dengan Sandiaga Uno, kemudian kita buat lagi Pak Sandiaga Uno,
Kemudian kita buat lagi istimewa ulama. Buat istimewa ulama untuk menerima Sandiaga Uno, kan gitu. Dengan Prabowo. Dengan Prabowo. Lalu pertanyaannya kan gini, sekarang ulama ikut Prabowo atau Prabowo yang ikut ulama? Iya. Hah? Iya. Kalau kondisinya begitu gimana? Memang itulah Pak, karena kita ini kan tidak negara Islam. Makanya berat ketika ijma ulama berbicara. Islam ini kan sudah terpecah, adalah Wahabi, ada Salafi, ada jadi ketika itu teori itu memang bisa. Teori itu dalam sebenarnya bisa saja, tapi pada praktiknya itu semua kewalahan. Enggak, ya bukan, enggak, saya enggak ke situnya. Kemana aja? Artinya keputusan umat Islam ini dibandingkan keputusan Prabowo, ya, siapa mengikut siapa ini sekarang kan? Sekarang ya ulama ikut Prabowo. Kita nggak mau terulang itu, maksud saya. Hah? Iya. Jadi artinya kita sudah buat kongres, keputusannya ini. Tahu-tahu ya orang yang berbuat lain malah itu yang kita ikut. Jadi apa gunanya kita kongres? Iya, Itu iya. maksud saya loh. Iya. Ya tahu saya itu. Makanya waktu ketemu sama Prabowo itu deal-deal itu kan bagaimana? Sedangkan P21 aja kan dihanati juga. Itulah yang saya masukkan, kita tak boleh terulang lagi, Iya, ya iya. kan? Jadi kalau nanti perbuatan kita disia-sia semua, terulang lagi, misalnya kita udah capek dong, atau jadi korban lagi kan, itu ya namanya udah terlalu keledai aja nggak masuk 2 kali dalam satu lubang yang sama gitu Iya, ya kan? Jadi artinya saya ngambil pada posisi warning, offside, jangan offside, kira-kira gitu Iya, nih, iya. ya kan? Iya, iya. Ya, kira-kira gitu. Jadi gini Pak Sekjen, istimewa ulama ini sama seperti kita ini ya posisinya. Yang mana kita posisinya kita membangun Indonesia dengan cara mengumpulkan relawan yang mendukung Pak Anies. Misalkan di Indonesia semuanya ada, misalkan ada 110 juta calon pemilih. Jadi kita dari relawan bisa dapat berapa? Nanti kita akan sodorkan dengan Pak Anies. Kalau kita memang langsung. Lalu kalau Pak Ustadz ini istimewa ulama ini berbeda. Jadi saya punya program kandidat, misalkan kandidat A, B, dan C. Mau nggak mengikuti program kami? Visi misi kami yang sudah kami buat di seluruh kongres, beberapa kongres sampai beberapa kongres. Kalau memang yang di antara kandidat itu ada yang mau, mungkin dia akan dipilih oleh hasil kongres Ustadz ini begitu. Jadi inti sama. Jadi Ustadz juga tidak mau seperti kejadian Prabowo. Jadi ulama mengikut Prabowo, ulama mengikut Jokowi, ulama mengikut Anies, tidak mau. Yang mau Anies ngikutin program ulama gitu. Artinya mau nggak mengikuti program yang baik ini. Itulah begitu kan Ustadz. Makanya pasti berat seorang calon presiden itu mengikuti ijma ulama. Karena presiden ini bukan milik umat Islam. Ini tidak negara Islam. Mohon maaf nih Ustaz. Sedangkan kita ini sedang disuruh untuk mencari dukungan Buddha, Hindu, Kristen, beda dengan ini. Oh gini Pak Sekjen, ini mungkin kalau saya salah Ustadz tolong benerin. Yang maksud ijma ulama yang dari Ustadz ini kongresnya itu untuk berbicara di Islamik. Nanti kalau kita buat lagi di Kristen, Buddha dan lain itu berbeda. Ya, ini urusan dia. Ya. Ini konteksnya tentang Islam gitu. Makanya pulang relawan dengan jangan kongres Islam itu sudah beda. Ya, Kita kan dilawan seluruh. harus kita terima sebanyak-banyaknya dilawan. Mau dia Kristen, mau dia Hindu, kita terima sebanyak-banyaknya. Kalau di kongres ini kan tidak. Itu kongres umat Islam. Iya. Jadi begini, kongres umat Islam itu yang dibahas kan Indonesia, Iya. bukan yang dibahas Islamnya. Iya. Jadi kongres umat Islam itu yang dibahas adalah menata ulang Indonesia. Ya, betul. Nah, kan itu dia makanya Umum ya, umum. Tentang kepolisian, apa itu cerita Islam atau cerita negara? Iya. Tentang undang-undang dasar, Iya, negara. itu negara. Iya. Tentang keamanan, HAM, politik. Tapi Ustaz kan tapi dari judulnya itu kan sudah muncul ya, Kongres Umat Islam. Memang Islam orang Kristen kan nggak tahu, paling di dalam Kongres Umat Islam paling kalau dia mau tahu kalau yang mimpin Islam aman semua rakyat itu. Makanya, Tapi mereka kan tidak tahu. makanya itulah yang mau kita kasih tahu ini loh. Islam itu punya konsep bukan untuk dirinya sendiri. Iya, iya. Ya kan? Itu yang harus kita beritahu sama calon juga. Kami orang Islam ingin membangun negara bukan untuk diri kami. Iya. Nah ini dia.
Nah, jangan lihat Islamnya. Kalau Islamnya fobi lagi berarti dia. Betul. Kalau dia melihat Islam lagi itu berarti Itulah fobi. harus didukungkan itu kepada Nanti larinya ke politik identik. Jadi fobi dia kan berarti Fobi, kalau ya. fobi ya kita nggak mau dengar percaya dari Iya, fobi. jadi politik identitas nantinya. Jadi kita oke lah. Ya, sekarang berkumpul situ tokoh-tokoh intelektual ya, intelektual sudah menelurkan satu rumusan Iya. ya konsep tentang Indonesia ke depan yang harus diperbaiki. Iya. Apa-apa yang harus ditata ulang udah kita kasih ya kan. Nah, itulah maunya kita. Jadi saya pikir sederhananya begini justru relawan pun kan kita juga sama sebetulnya kalau dalam segi dukung udah sama. Iya. Sekarang kan relawan juga bisa kita boleh ditanyakan sama Anies waktu jumpa misalnya bagaimana dengan konsep ini ya gitu. Atau dia nolak ya kan. Saya pikir nggak nolak lah. Iya. Tapi itu harus disampaikan. Kalau nggak disampaikan berarti nggak ada guna kerja kongres. Iya, Ya. iya, iya. Itu kan namanya gimana itu kita menghabiskan uang 500 miliar untuk mengumpulkan tokoh dan segala macam begitu Pak. Tahu-tahu hasilnya nggak ada sebenarnya apa-apa. konsep Islam ini dalam bernegara ini yang paling bagus konsep. Cuman kan di bumbu-bumbu Islam yang nggak bagus dari muncul-muncul paling yang bagus itu kalau dilaksanakan negara dengan tatanan Islam paling bagus, yang lain itu nggak ada masalah. Ya. Memang tugas kita Nah, sekarang itulah ini, bagaimana mengamalkannya. tugas kita sekarang ini harus berani mengatakan kita lawan buzzer. Nah itu. Nah, jadi jangan ikut buzzer. Iya. Nah, kita lawan. Saya dalam beberapa kali ngomong juga buzzer harus dilawan. Ya kan? Jadi kita lawan itu. Iya. Saya kira itu. Iya. Jadi insya Allah. Satu lagi Ustadz, satu lagi. Jadi memang pencapresan belum dimulai. Sehingga kita pun belum tahu kandidat siapa yang mau Dipasangkan, dikedepankan. iya. Lalu Munas ini kongresnya akan diteruskan sampai kapan gitu kira-kira? Kita berharap kalau bisa tiap provinsi nanti kongres, baru kita buat kongres. Sementara secara ini baru nasional. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Baru Sumatera Utara. Dalam waktu dekat nanti Mataram, Iya. kemudian Jawa Timur, kemudian Banten dan gitu. Setelah itu nanti semua kita buat kongres secara nasional. Kalau nasional itu sudah memutuskan Anies, apalagi? Dari kongres yang sudah Ustadz dari kongres Ustadz yang sudah laksanakan, itu kira-kira ada condong ke Pak Anies nggak kandidatnya? Saya kira kalau Situasi sekarang gini. Kalau pimpinan ormas yang saya kenal di Sumatera Utara, itu kan orang yang patuh pada perjanjian keputusan. Nggak lari itu. Saya kenal dengan Deddy Iskandar, adik saya bagus di Al-Wasliyah. Ada sahabat saya dari Muhammadiyah namanya Profesor Hasim Shah, ngomong macam kita di bagus. Orang yang komitmen apa yang dia bilang itulah yang dikerjakan. Iya. Jadi yang dia bilang dukungnya dukung, nggak kemana-mana. Kalau Siap. dia udah katakan dia yang bilang, siapa lagi Pak ya? Sampai keranting-ranting bawah ikut itu. Siap. Nah, oleh karenanya kita berharap sebenarnya adalah bagaimana kita meyakinkan informasi disampaikan ke Anies, dia bisa terima, dan saya akan coba datang dengan badan pekerja namanya, ada badan pekerja kita jumpai. Ya. Itu jadi amanah kita ya. Jadi terima kasih Pak Ustadz menjelang sudah sholat Isya. Ya nanti ada waktu kita teruskan. Terima kasih Ustadz. Baik, Ya, baik, Assalamualaikum. selamat bekerja. Ya. Jangan patah semangat. Iya. Jalan terus.